Na, 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 na. Hai adik-adik, hari ini Lause sangat senang, sangat bersuka cita karena Lause sudah bebas. Lause sudah dibebaskan dari hukuman dosa yang selama ini membuat Lause sangat ketakutan. Tidak ada yang bisa menolong Lause. Papa mama Lause, teman-teman Lause, bahkan Lause sekolah minggu juga tidak bisa menolong Lause. Tapi Lause bersyukur bertemu satu pribadi yang menyelamatkan Lause, menolong Lause. Ia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menolong Lause, adik-adik dan semua orang. Nah, Lause juga rindu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada adik-adik semua. Nanti kita sama-sama dengarkan dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Sekarang adik-adik di rumah dengan sikap berdoa, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita akan menaikkan pujian, Yesus kasih padaku. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus kasih padaku, Yesus kasih padaku, Yesus mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku kini diterimanya. Yesus Tuhanku, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi dari awal kita katakan, Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, kami boleh mendengarkan firman-Mu nanti yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan, hati kami memuji Engkau. Biarlah telinga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik, tadi Lause sudah cerita ya bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan Lause dan itu membuat Lause sangat senang. Dan hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Mari kita akan menyanyi bersama-sama, adik-adik boleh berdiri. Kita akan menaikkan pujian, hanya satu jalan ke surga. Adik-adik boleh bertepuk tangan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan
mendengarkan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga nanti akan tahu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan Lause, adik-adik dan orang-orang berdosa. Ya, mari kita nanti akan dengarkan dengan baik. Kita akan menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Karena kita tahu dari Alkitab kita bisa mengetahui jalan keselamatan itu. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Mari kita pujikan Alkitab Buku Terindah. Anak-anak sekolah minggu GKK Atarakan, kita bersyukur hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan, di dalam KKR. Mari Ibu Mercy mengajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan untuk bersama-sama di dalam kebaktian kebangunan rohani anak-anak. Tuhan, tolong berkati kami semua ya. Tenangkanlah hatiku Tuhan, agar aku boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah ya Bapa, supaya kami melihat cinta Tuhan yang besar. Engkau adalah juru selamat dan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini, taram, Jesus is my Savior. Yesus adalah penyelamatku, atau Yesus adalah juru selamatku. Wah, tema yang penting sekali dan kita bersyukur. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat bagi kita orang berdosa. Anak-anak, kenapa harus Yesus satu-satunya juru selamat? Dan yang penting juga adalah Yesus menyelamatkan aku. Selamatkan aku dari apa ya? Apakah ada sesuatu yang penting sekali sehingga Yesus harus menyelamatkan kita? Dan tidak ada lain yang bisa melakukan itu. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal ya yang kita perlu diselamatkan, perlu ditolong, yang membuat kita ketakutan. Misalnya setiap hari, apakah kamu pernah mengalami seperti ini nih? Diselamatkan dari apa? Banjir. Kalau kita yang ada di Jakarta bisa takut sekali karena beberapa kali banjir dan itu menakutkan loh.
Kalian pernah nggak rumahmu kebanjiran? Hujan deras, lalu air mulai menggenang di depan rumah, lalu mulai masuk, ada semata kaki kita, lalu mulai tinggi. Kadang bisa sampai ke pinggang kita. Kita ketakutan sekali dan kita berharap, tolong ada yang bisa selamatkan saya ya. Saya tidak mau tenggelam di banjir ini, tolong selamatkan saya. Selamat dari apa? Apakah Tuhan Yesus bisa menyelamatkan aku? Pasti bisa. Tapi apakah ini maksudnya Yesus juru selamatku? Selamatkan aku dari bencana banjir? Atau bisa tidak Tuhan selamatkan aku dari banyaknya tugas-tugas yang menumpuk? Aduh, kepalaku pusing. Selamatkan aku dari apa? Bagaimana sekarang kan sekolah pada PJJ, ya, online. Tapi tugasnya banyak. Aduh, bagaimana ini? Capek. Apalagi selain tugasnya banyak, kalau nilainya jelek, bagaimana kalau dimarahin sama papa mama? Takut sekali. Bisa nggak ya bebas? Selamatkan dari hal-hal yang demikian. Atau diselamatkan dari apa? Oh, di masa-masa pandemi seperti ini, hampir setiap kita, yang kecil, yang dewasa, yang tua, semua diliputi ketakutan kalau apa? Sakit dan kena virus yang namanya corona, COVID-19. Aduh, takut banget kalau badan udah panas kayak begini. Batuk, kita semua ketakutan. Ya takut kalau kena tertular penyakit ini. Dan sebenarnya yang paling menakutkan adalah apa? Bagaimana kalau mati ya? Aku tidak mau. Kalian pernah tidak melihat sekelilingmu ada hal-hal yang menyedihkan, mungkin keluargamu, ya, atau orang-orang yang kamu sayangi, yang kamu kenal tiba-tiba menjadi sakit, lalu mereka meninggal karena penyakit ini. Wah, di situ manusia merasakan kebutuhan yang besar. Tuhan, tolong, saya bukan siapa-siapa, selamatkan saya. Sakit, lalu mati, itu menakutkan bagi beberapa orang. Tapi yang lebih menakutkan adalah setelah mati, itu bagaimana ya? Itu kemana ya? Dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tahukah kalian kenapa kita bisa mengalami semua hal seperti ini? Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa kita mengalami banyak kesusahan, banyak sakit penyakit, ada banyak penderitaan, ada banyak kesedihan yang kita alami. Itu semua karena apa? Karena kita sudah hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa, dan kamu dan saya juga orang berdosa. Dan cuma di dalam Alkitab kita loh yang kasih tahu bahwa dosa itu serius. Alkitab beritahu seperti ini, ya. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa itu, akibatnya dosa adalah apa? M-A-U-T, maut, kematian, ya, terpisah dari Tuhan selama-lamanya, dihukum di dalam kematian kekal selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan itu. Menakutkan sekali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam agama lain diajarkan, oh kita bisa loh menyelesaikan masalah dosa, kita bisa selamat, kita bisa masuk surga. Jangan takut, kamu bisa menolong dirimu sendiri. Dengan cara apa? Kayak begini nih, dengan cara apa? Berbuat baik. Ya, mereka mengatakan bisa, jangan takut. Ya, dosa sih dosa, dan kita bisa sakit, bisa mati, tapi jangan takut. Kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dengan cara apa? Berbuat baik, banyaklah berdoa,
menolong orang lain, temanmu yang susah. Ini seperti contoh-contoh ini ya. Berbagi kalau kamu punya makanan ke temanmu. Nah, itu namanya perbuatan baik. Atau membantu papa mamamu. Yes, kamu pasti jadi anak yang baik dan kamu pasti masuk surga. Kamu bisa loh menyelamatkan dirimu sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan tidak demikian. Apakah dengan berbuat baik saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa kita orang berdosa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena apa? Anak-anak, kalian tahu tidak? Di dalam Alkitab Tuhan memberitahu satu pengertian. Ketika Tuhan memberikan Taman Eden yang indah untuk dijaga oleh Adam dan Hawa seperti ini. Kamu melihat wajah mereka. Mereka kelihatan sangat gembira. Mereka bahagia karena saat itu mereka begitu mentaati Tuhan. Mereka hubungan dengan Tuhan dekat. Ya, Tuhan menyayangi mereka dan Tuhan memberikan izin. Silahkan boleh makan semua buah dalam taman ini. Tetapi satu buah tidak boleh dimakan. Dan kamu tahu pasti cerita itu bukan? Apa yang dilakukan? Di taman itu iblis datang dengan memakai seekor ular dan berkata, makan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Wah, Adam dan Hawa waktu itu Hawa lebih mentaati ular daripada Tuhan. Hawa mendengarkan kata-kata itu, dia ambil buah dan dia kasih kepada suaminya Adam yang juga jatuh di dalam dosa. Dan kamu lihat akibat dosa, akibat tidak taat pada Tuhan, akibat melawan Tuhan. Kau akan melihat mereka ketakutan, mereka sedih, mereka sembunyi dari Tuhan. Hati mereka berdebar-debar. Kita kalau buat dosa pasti ada rasa takutnya, ya. Hati kita ketakutan, ya. Ada rasa tidak enak dan mereka sembunyi di hadapan Tuhan. Mereka pikir mereka bisa lari dari Tuhan. Dan mereka pikir mereka bisa menolong dirinya sendiri. Supaya tidak dihukum Tuhan dengan cara apa? Mereka punya ide. Mereka ambil daun-daun pohon ara waktu itu ya. Petik, lalu tempel di badan mereka. Taruh di kepala mereka semua. Aduh, supaya apa? Supaya Tuhan tidak lihat dosa kami. Kami tutupin. Ya, Tuhan tidak melihat kami. Dan apakah Tuhan suka dengan perbuatan mereka? Tidak. Adam dan Hawa waktu berbuat dosa, mereka berusaha apa? Menolong dirinya sendiri. Sembunyi, menutupi tubuh mereka. Rasa malu dengan daun-daunan. Apakah Tuhan suka? Tidak, Tuhan tidak suka. Tuhan mengajarkan dosa itu serius. Dan hari itu Adam dan Hawa melihat Tuhan Allah mengambil seekor binatang lalu membunuh binatang itu. Ya, hari itu di Taman Eden yang indah ada peristiwa yang menyedihkan. Tuhan mau mengajarkan Adam Hawa bahwa dosa itu serius, tidak main-main, tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia, tidak bisa. Dan Tuhan membunuh seekor binatang. Tuhan membunuh seekor binatang, hari itu mereka mencium bau darah. Hari itu Adam Hawa melihat warna merah, warna darah yang tercurah dari seekor binatang. Mereka belajar, Tuhan, yang berdosa saya, istri saya. Tapi Tuhan membunuh seekor binatang. Itu menjadi satu gambaran nanti bahwa setiap manusia yang jatuh dalam dosa harus ada darah yang tercurah. Harus ada yang menggantikan dosa kita. Lalu setelah itu Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar. Mereka dengan sedih sekali diusir Tuhan. Walaupun mereka diusir Tuhan, Tuhan masih sayang mereka. Tuhan tidak matikan Adam dan Hawa.
Tuhan jagai mereka dan Tuhan kasih janji. Nanti Tuhan akan kirimkan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Jikalau dulu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kamu, saya, juga orang berdosa. Kamu yang di rumah yang kecil, yang lucu, yang pinter, yang hebat, tetap Tuhan lihat sebagai orang berdosa. Saya, Ibu Mercy yang menyampaikan firman Tuhan, papa mamamu, Tuhan tetap melihat orang berdosa. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh diampuni, kita butuh diselamatkan. Kalau tidak, inilah tempat kita. Inilah tempat saya, tempat kamu juga. Dan di sini kamu melihat Alkitab katakan tadi Roma pasal 6 ayat 23 ya. Upah dosa adalah maut. Itu serius sekali. Upah akibat dari dosa adalah kematian, maut ya. Tetapi puji Tuhan, bukan cuman itu yang Tuhan beritahu kepada kita. Tuhan juga memberitahu kepada kita bahwa tetapi, ayat itu ada lanjutannya ya. Kalian boleh baca bersama-sama anak kelas besar, boleh baca 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa, maut. Kita semua gak bisa lari. Kita semua sehat, kuat, kaya seperti apapun. Kecil, besar, tua, pasti akan menuju kematian. Tetapi Alkitab katakan, karunia Allah yang besar. Tuhan beri anugerah yang besar. Yaitu apa? Hidup yang kekal. Suatu kali kita bisa sakit mungkin, bisa mati, tetapi tidak selama-lamanya. Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal, Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan tidak akan terus mau membiarkan kita, menghukum kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Di dalam siapa? Tuhan Yesus. Satu ayat lagi ya, boleh baca sama-sama Bu Mercy di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Dan siapakah yang Tuhan selamatkan? Mari kita baca sama-sama ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, ayat yang indah, puji Tuhan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menyelamatkan kamu semua anak-anak, menyelamatkan kita semua orang berdosa. Dengan cara apa? Mati menebus dosa kita. Pada waktu apa? Pada waktu kita berbuat baik. Pada waktu kita menolong orang lain. Pada waktu aku ke gereja. Pada waktu aku menolong orang lain. Begitu. Bukan. Tetapi pada waktu kita masih berdosa. Tuhan menyelamatkan orang yang berdosa. Orang yang rendah hati datang pada Tuhan. Bukan orang yang aku hebat, aku baik, aku berhasil, aku gak butuh Tuhan. Bukan orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan mau cari kita yang bilang, Tuhan, ini saya ya. Ampuni saya Tuhan, terimalah saya. Itulah yang Alkitab katakan. Allah menunjukkan kasih-Nya dan menyelamatkan kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada satu kisah yang sangat indah. Sebuah keluarga bergembira sekali. Karena apa? Tadam! Ada seorang anak bayi yang lahir. Wah, gembira sekali. Mamanya gembira pegang anak bayi itu. Papanya juga dengan bangga melihat ini anak laki-laki. Dan anak bayi kecil itu, nama panggilan kecilnya adalah Zack. Zack. Ya. Wah, papa mamanya senang. Anakku yang kecil, yang lucu. Mereka memberi makan, memberikan yang terbaik kepada anak bayi ini. Sama seperti papa mamamu juga yang menjaga, merawat kamu. Dan
Anak itu papa mamanya berharap nanti jadi orang yang hebat, badannya sehat, kuat, dan jadi orang yang berhasil. Nah, Zack lama-lama mulai merangkak. Anak bayi ini mulai belajar berjalan walaupun jatuh-jatuh dan mulai belajar berlari. Papa mamanya senang sekali. Tetapi tidak berapa lama kemudian papa mama Zack sedih sekali karena mereka melihat anak mereka berpandang-pandangan. Karena apa? Anaknya Zack berbeda dari anak-anak yang lain. Karena kalau anak-anak yang lain waktu umur 3 tahun, 4 tahun sudah mulai bertumbuh tinggi, ya, sudah bisa lari cepat. Tetapi anak mereka, Zack, masih kelihatan kecil sekali seperti anak yang bayi. Dan tahun demi tahun ketika anak-anak lain sudah, badanku dulu tidak segini, kali ini ku tambah tinggi. Anak-anak yang lain makin tinggi. Tapi Zack cuman segitu-gitu aja. Seperti anak playgroup walaupun udah umur 8-9 tahun. Wah, lah kalau Zack kepingin mau main dengan teman-temannya, sedih sekali. Zack sering kali datang dan ingin main waktu teman-temannya main sama-sama. Hey guys, halo teman-teman, aku Zack, aku boleh ikut main ya? Kamu tahu tidak apa yang dilakukan oleh teman-teman Zack? Yang mereka lakukan adalah mereka bilang, kayaknya kita ada dengar suara ya. Suara siapa ya? Kayaknya tadi ada yang ngomong ya, ada yang ngomong. Lalu di situ Zack yang pede, aku, ini. Dan kamu tahu teman-temannya berdiri, lalu melihat dia ke bawah. Oh, Zack, kirain tadi nggak ada orang, ada suara. Habis kamu kecil sekali sih. Dan kalian tahu anak-anak, sejak itu teman-temannya selalu mentertawakan Zack. Kasihan deh lu, nenek. Zack orangnya pendek. Zack sedih sekali. Tapi sekalipun badannya paling pendek di antara teman-temannya, Zack bertumbuh menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang semangat belajar. Dan dia berjanji, aku akan belajar baik-baik, rajin. Kalau aku sudah besar, aku akan kumpulkan banyak uang. Karena dengan banyak uang aku akan berkuasa dan aku akan punya banyak teman. Dan kamu tahu apa yang dilakukan? Zack bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Dan saat itu, Zack waktu hidup, bangsa Israel itu dijajah oleh tentara Romawi. Tentara Romawi menekan bangsa Israel dengan cara apa? Mengambil uang mereka. Dan saat itu orang-orang Romawi caranya mengambil uang-uang dari orang-orang bangsa Israel dengan cara apa? Mereka mencari orang Israel sendiri yang bisa dikendalikan, yang bisa diberikan tugas, dan yang dipaksa untuk mengumpulkan uang dari teman-teman mereka. Dan siapakah orang yang terpilih saat itu? Yang terpilih dipercaya, dianggap pinter kumpulin uang oleh tentara Romawi adalah Zack. Ya, dia dipilih dan dia disebutkan sebagai apa? Pekerjaan dia adalah pemungut cukai. Apa sih itu artinya? Itu loh anak-anak, orang yang mengumpulkan uang dari orang-orang sekitar teman-temannya, dikumpulkan, lalu uang itu akan diberikan kepada tentara Romawi yang menjajah mereka. Dan Zack bukan cuma pemungut cukai biasa, dia kepala pemungut cukai. Wah, berarti dia memiliki kuasa dan uangnya jauh lebih banyak. Dia senang sekali, dia ambil uang dari teman-temannya dan dia kumpulkan uang juga untuk dirinya, baru dia berikan kepada tentara Romawi. Sehingga, wah, dia merasa nyaman. Aku sekarang uangku banyak ya,
Kalian tidak boleh tertawakan aku ya. Sekarang lihat uangku banyak. Tetapi kalian tahu, dia adalah orang yang tidak punya teman. Saat itu orang-orang membenci pemungut cukai, apalagi kepalanya, kepala pemungut cukai. Dianggap apa? Pengkhianat, pembela musuh, dan mencuri uang kami lalu setor berikan kepada musuh kami. Maka kamu tahu tidak, Zak tidak punya teman. Dia mungkin punya uang banyak, dia pulang hitung uangnya. Tapi dia kesepian, dia sendiri sekali. Semua orang masih menganggap remeh pada dia. Sampai satu kali di kota Zek, kalian tahu tidak? Wah, orang-orang berteriak-berteriak. Hei, ada orang penting datang, ada orang hebat datang. Hei, ayo datang. Siapa dia? Hei, ayo kumpul. Hei, bukankah itu Yesus? Hah? Ayo teman-teman datang. Yesus datang ke kota kita. Hah? Saya pikir, Yesus, aku pernah dengar dia. Dia orang yang baik. Dia orang yang melakukan banyak mujizat. Tapi apakah dia mau terima orang seperti aku yang dianggap jahat? Aku ragu-ragu sekali. Aku kepingin ikut. Aku ikut ah. Tidak ada yang mau mengajakku. Dan pada waktu aku boleh ikut kalian. Mau lihat Yesus. Teman-temanku, orang-orang di situ. Hah? Kamu yang Zak itu ya? Kamu kan temannya musuh kita. Kamu orang jahat. Sana. Yesus pasti tidak akan suka lihat kamu. Aku liatin teman-temanku. Semua mentertawakan, menghina aku. Tapi aku tetap mau ikut. Siapa sih Yesus itu? Seperti apa ya dia? Aku coba mau ikut. Tapi kalian lihat sendiri kan? Tuh, badanku yang pendek seperti itu. Mana bisa? Punggung-punggung teman-temanku ada di depan. Aku tidak bisa lihat Yesus. Tapi bagaimana, hatiku rindu sekali. Bagaimana ini kalau tidak bisa lihat Yesus dari dekat, dari jauh juga tidak apa-apa. Yang penting aku bisa melihat wajah Yesus. Itu keinginanku. Dan ting, aku ada ide. Tahu tidak, teman-teman? Aku lalu memutuskan, oke, Yesus masih di sana. Nanti Yesus akan lewat jalan ini, lalu pergi ke sana. Oke. Kalau gitu, aku akan naik pohon ini. Yesus akan lewat di bawah. Aku akan naik pohon ini. Lihat, aku berlari-lari mendahului teman-temanku yang lain. Dan dengan badanku yang pendek itu, aku berusaha keras untuk apa? Naik ke atas pohon. Dan sampai di atas pohon, jangan beritahu ya, aku naik di atas pohon dan aku menunggu. Nanti Yesus akan lewat di bawahku. Dan benar sekali, waktu Yesus lewat di bawahku, jangan beritahu. Hatiku berdebar-debar. Waduh, aku mau lihat yang mana ya, yang namanya Yesus yang mana ya. Sampai tiba-tiba aku dengarkan suara. Zakius, turunlah. Aku akan menumpang di rumah kamu. Hah? Zakius? Zakius itu namaku. Hah? Aku melihat wajah Yesus. Yesus bisa kenal aku ya? Dia tahu namaku dari mana? Aku waktu itu bingung. Tapi kalian pasti tahu karena Yesus adalah Tuhan. Dia pasti tahu namaku. Dia juga tahu namamu. Dia kenal kita semua. Tapi hari itu aku berdebar-debar. Dan aku pelan-pelan turun dari pohon itu. Dan aku melihat wajah Yesus penuh kasih. Tuhan Yesus tidak mengusir aku. Tuhan Yesus tidak menghina atau mentertawakan aku. Dia berkata, aku akan menumpang di rumahmu. Akan bermain di rumahku. Hah? Aku ini
siapa? Aku cuma orang berdosa yang tidak punya teman, yang dihina orang. Dan teman-teman, kalian tahu tidak, orang-orang di sekitarku yang ikut Yesus, beberapa orang marah padaku. Mereka juga bingung lihat Yesus. Kenapa mengajak aku, Zakius? Mereka semua, Tetapi tidak apa-apa. Sekalipun orang-orang banyak marah dan menolak aku, yang penting aku melihat wajah Yesus. Yesus tidak mengusir aku. Dan hari itu Yesus ada di rumahku. Yes, aku makan bersama dengan Tuhan Yesus. Di situ aku melihat Tuhan mengampuni aku, menerima aku. Dan teman-teman, hari itu adalah hari Tuhan mengubahku. Hari itu hatiku diubahkan Tuhan. Aku bilang pada Tuhan, Tuhan Yesus, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Pertemuanku dengan Yesus Juru Selamatku mengubahkan hidupku. Aku tidak lagi cinta uang-uangku. Aku berikan separuh hartaku kepada orang miskin. Dan aku janji, kalau ada orang yang pernah aku rampas atau aku tipu, aku akan ganti 4 kali lipat kepada orang itu. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan aku. Dan kalian tahu, Tuhan bukan cuma datang ke rumahku, mengampuni aku, tetapi terlebih lagi, Dia mati di kayu salib untuk membayar dosaku, menebus aku, juga menebus dosa kamu. Betapa baiknya Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Jikalau dulu Tuhan memanggil namaku dan mengenal aku, tahukah engkau, Tuhan Yesus juga mengenal kamu. Tuhan Yesus juga mau memanggil engkau, memanggil kamu anak-anak. Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya sebagai orang-orang yang mau mengaku, Tuhan, saya yang kecil, saya orang berdosa juga. Bolehkah Tuhan ampuni saya? Bolehkah Tuhan mengizinkan saya dekat-dekat kepadamu? Itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Luar biasa cinta Tuhan pada kita. Maukah engkau datang pada Tuhan Yesus, anak-anak? Sama seperti Zakius, datang dan mencari Tuhan. Tuhan mengasihimu. Marilah kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengaku dosa kita. Dan kita masuk di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang masih kecil, tetapi tetap kami ini orang yang berdosa juga Tuhan. Banyak kali kami buat hati papa mama sedih, hati guru-guru sedih, bahkan membuat Tuhan sedih. Tuhan, ingatkanlah kami ya Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan tidak mau kami dihukum. Tuhan, Engkau sudah pernah menerima Zakius. Engkau mengampuni dosanya. Dan aku pun mau datang padamu Tuhan. Minta Tuhan mengampuni dosaku. Ingatkanlah aku Tuhan, betapa cintamu yang besar. Sehingga Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami orang-orang berdosa. Tuhan, tolong berkati aku. Beri aku kesungguhan Tuhan dari aku kecil, untuk hidup sungguh-sungguh membuat hati Tuhan senang. Berikanlah aku hati yang taat. Berikanlah aku hati yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah doa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia adalah satu-satunya pribadi yang menjadi juru selamat kita dan yang telah menebus dosa-dosa kita. Apakah adik-adik mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup adik-adik? Mari kita akan naikkan pujian
mengikut Yesus keputusanku. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita, janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau mengikut Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekali lagi, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Puji Tuhan. Adik-adik, terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu dan maka hidupmu akan diubahkan dengan Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah KKR kita di dalam doa. Nanti Lause Vivi akan memimpin kita di dalam doa. Adik-adik silakan ambil sikap berdoa. Para Lause Vivi dipersilakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Yesus menjadi juru selamat kita satu-satunya yang telah menebus dosa kita dan yang dapat mengubahkan hidup kita. Seperti Sakeus yang bertemu dengan Yesus dan dia bukan hanya bertemu, namun dia percaya, dia menerima Yesus dalam kehidupannya dan hidupnya diubahkan. Dia menjadi orang yang telah diubahkan ketika dia bertemu dengan Yesus. Adik-adik, kiranya adik-adik yang sudah percaya dan mengikut Yesus, adik-adik juga meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan mengubahkan kehidupan adik-adik. Supaya semakin indah dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong kami semua, anak-anak-Mu di dalam ibadah kami bersama KKR. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Yesus satu-satunya yang menjadi juru selamat kami dan yang telah menebus dosa kami. Dan kami mau percaya, bukan hanya percaya tapi kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam pribadi kami. Kiranya Tuhan mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami boleh menjadi kebanggaan bagi Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua yang sudah memuji Tuhan mengikuti KKR pada hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Berkati semua guru-guru yang sudah melayani kami, Ibu Mercy yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua sudah mendengarkan, baik anak-anak sekolah minggu SEMA, GKK Atarakan, maupun semua anak-anak sekolah minggu yang sudah boleh mengikuti KKR pada hari ini. Mari Tuhan, bukakan hati kami, berkati kami, biarlah kami sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, seperti janji kami di dalam pujian mengikut Yesus adalah menjadi keputusan kami. Sehingga hidup kami diubahkan
dan kami semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah KKR pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Lause. Ya, adik-adik demikian ibadah KKR kita hari ini. Coba sekarang semuanya adik-adik bilang, thank you Jesus. Coba semua bilang ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Thank you Jesus. Nah ya adik-adik terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menyelamatkan kita. Maka sekarang semuanya bilang God bless you. Bye-bye, sampai jumpa.